Oasis, obrolan santri inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Dena Baladina Zainuddin, dalam podcast Oasis, obrolan santri inspiratif. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni dua perwakilan dari komunitas santri di Pondok Pesantren Darul Ulum. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini. Assalamualaikum. Di sini sudah ada Mas Doni dan Mas Dimas. Kalau boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari mungkin namanya, kemudian dulu bersekolah di mana, dan juga dari komunitas apa. Silakan. Mulai dari saya. Boleh dari Mas Doni dulu. Perkenalkan, nama saya Doni Alfianur Hidayat dari SMA Darul Ulum 2, perwakilan dari komunitas santri dan sastra Darul Ulum atau yang biasa kerap dikenal dengan sebutan Mantra Darul Ulum. Oke, Mas Doni dari Mantra Darul Ulum. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho. Saya sekolah di SMA Darul Bulan dan saya perwakilan dari Tripod Santri Fotografer Darul Ulum. oke, Mas Dimas dari Santri Fotografer Darul Ulum. Nah, keduanya ini merupakan ketua dari komunitas tersebut, yang Mas Doni dari Mantra, kemudian yang Mas Dimas dari Tripod atau Santri Fotografi Darul Ulum. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang kesibukannya apa? Mungkin dari Mas Dimas dulu ya. Sekarang kesibukannya masih mencari tes kuliah. Masih banyak tahap-tahap yang perlu yang saya injak lagi dan semoga cepat dapat kuliah. Amin. Berarti baru lulus ya sekarang ini tahun Iya, ini? Oke, baru lulus dari SMA Darul Ulum 2. Satu. Dari Darul Ulum 1. Oke, dari Mas Dimas dari SMA Darul Ulum 1 baru lulus tahun ini. Semoga nanti bisa segera ketemu tempat kuliahnya yang terbaik ya, Mas ya. Oke. Amin. Dan juga selanjutnya tadi Doni. Mas Doni tadi kesibukannya apa nih? Kesibukannya kalau di rumah sendiri ya biasa ikut bantu-bantu orang tua di sawah gitu kadang. Alhamdulillah. Kalau enggak ya biasa baca-baca artikel-artikel atau enggak buku-buku yang berkaitan dengan politik. Oke, berarti kalau dari Mas Doni sendiri sudah diterima kuliahnya apa gimana? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini saya keterima dalam jalur SNMPTN di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Politik Pemerintahan. Alhamdulillah, berarti sudah diterima ya di UGM. Oke, semoga nanti bisa jadi inspirasi juga ya buat para santri semuanya nih. Dan selanjutnya mungkin boleh dikasih sedikit penjelasan nggak Mas kira-kira tentang masing-masing komunitas ini, ada yang dari Mantra dan juga Tripod kan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya Mantra dan Tripod ini dan kegiatannya itu apa saja kira-kira? Mungkin boleh dari Mas Doni terlebih dahulu. Kalau Mantra itu kan katanya komunitas santri dan sastra Darul Ulum. Jadi komunitas ini sebagai wadah santri Darul Ulum dalam menampung semua santri-santri yang bisa ngobrol-ngobrol berkaitan dengan dunia kesusastraan. Oh, oke. Jadi untuk agenda-agenda mingguannya itu biasanya kami mengadakan kayak baca puisi, kemudian bedah buku, atau enggak sambung kata untuk menambah kamus kayak kosakata ya, diksi-diksi gitu mungkin. Ya. Oke, nah sangat menarik sekali ya tadi penjelasan dari Mas Doni tentang kegiatan dari komunitas Mantra. Kemudian kalau dari Mas Dimas sendiri dari Tripod, apa saja sih mungkin kegiatannya di Tripod itu, dan Tripod itu komunitas seperti apa? Kalau dari Tripod sendiri atau yang disebut Santri Fotografer Darul Ulum ini, yaitu suatu wadah santri yang mempunyai hobi dalam hal kamera, dalam hal seni, pintar dalam moto-moto, videografi, videografi itu kita wadahi di Tripod ini. Dan Tripod ini didirikan pada Oktober 2019, tepatnya sebelum Corona. Oh, gitu. Ya. Sebelum Corona, Tripod sudah menjalankan berbagai kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan hunting atau foto-foto di area pondok ini, dan yang kedua itu potret ketika ada event-event di pondok, contohnya sebagai awal sana, akhir sana, atau
acara-acara di Darulum seperti NCC atau SSO. Dan habis itu kita kumpulkan semua potret-potret itu dan kita koreksi kembali apa yang kurang dari 3 aperture itu, ISO, shutter speed atau ISO itu. Jadi kita ada pembinanya juga dan itu dijelaskan ini kurangnya foto-foto ini, kurang shutter speed-nya berapa, ISO-nya berapa. Kurang lebih begitu kalau tripod. Dan tripod ini sempat vakum, sempat tidak bergerak lagi karena banyak virus atau corona kemarin. Karena pandemi, corona ya. Banyak nggak jalan kegiatannya dan sekarang udah bangkit lagi dan diteruskan oleh adik-adik kelas. Alhamdulillah sudah bangkit lagi meskipun sempat vakum karena COVID gitu ya Mas ya. Oke. Dan mungkin tadi kan sudah dijelaskan tadi oleh Mas Dimas bahwa tripod ini terbentuknya Oktober 2019. Oke, nah kalau dari Mantra sendiri, kira-kira terbentuknya kapan dan gimana sih perkembangannya dari dulu awal terbentuk hingga sekarang yang sudah saat ini sudah kemarin diketuai oleh Mas Doni ini perkembangannya seperti apa? Jadi untuk awal berdirinya itu kan kami terinspirasi dari beragam majalah buku-buku yang telah terbit baik dari asrama ataupun di sekolahan. Kemudian saat pandemi tahun 2020 kan semua dituntut untuk berada di rumah saja. Jadi kami bentuk kayak komunitas kecil-kecilan yang menaungi awalnya itu dari SMA Darul 2. Kemudian kami menambah link karena ada dorongan dari kakak kelas juga yang saat di rumah saya langsung dijapri oleh kakak kelas itu untuk bisa menambah komunitas itu lebih luas di Darul. Kemudian saya bersama teman-teman membuat link di WA, terus kami share. Alhamdulillah dalam perkembangannya ada sekitar 78 anggota yang ikut tergabung dalam komunitas sastra. Alhamdulillah. Jadi dulu kan embel-embelannya komunitas sastra kan buat buku. Iya. Alhamdulillah bukunya itu sudah terbit yang bernama Ngaso. Oh, sudah terbit ya bukunya. Antologi puisi. Wah, mantep banget. Oh, boleh saya dibaca di mana nih? Apa beli atau di mana? Beli. Beli ya, ada di informasinya? Di penerbit Wikipedia. Penerbit Wikipedia, nanti mungkin bisa dicek ya. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol nih tentang komunitas dari Mantra maupun Tripod ini sendiri. Selanjutnya saya pengen tahu lebih jauh nih tentang personal dari masing-masing Mas Doni maupun Mas Dimas ini. Kira-kira mengapa alasan kalian ini mengikuti komunitas tersebut? Mungkin dari Mas Dimas ikut Tripod dan juga Mas Doni ikut Mantra itu sendiri. Mungkin boleh dari Mas Dimas dulu. Untuk alasan saya sendiri mengapa saya mengikuti Tripod ini ya pertama itu kita sebagai teman dengan teman-teman itu mempunyai antusias dan itu atas suatu dorongan dari para kiai juga untuk membuat suatu organisasi fotografer karena diamati dari beberapa sekolah banyak yang mempunyai kamera dan juga punya bakat. Bakat kamera itu. Di situ kita mengumpulkan para hobi-hobi fotografer itu dan dikumpulkan di Tripod ini. Dan mengapa saya sendiri mengikuti Tripod yaitu pertama diajak oleh kakak kelas itu karena saya juga mempunyai skill dalam memoto atau memotret tersebut. Nah kalau dari Mas Doni sendiri kira-kira apa nih alasannya? Alasan saya bergabung ke Mantra itu kan ya belakangan ini fenomena seperti halnya quarter crisis itu di mana identitas manusia tidak tahu mau arah kemana, bingungan seperti itu. Kemudian kita juga dihadapi oleh misalnya krisis kepercayaan, krisis identitas, kemudian juga post of truth atau itu postingan-postingan yang hoax tapi disamarkan menjadi sebuah faktual. Jadi kebohongan tapi di fakta-faktakan kan. Misalnya ya kayak berita hoax kemarin seperti kasus meninggalnya Eril Ridwan Kamil itu kan banyak berita yang berselewengan
berkaitan dengan bahwa Eril ditemukan seperti itu. Jadi alasan saya bergabung seperti itu ya bisa menambah wawasan saya, kemudian minat baca, literasi, dan mendapatkan literatur yang terpercaya dari media sosial, pakar, ataupun orang-orang yang sudah berkompetensi dalam bidangnya. Oke, Masya Allah, bagus sekali ya tadi alasannya dari kode narasumber kita tadi dari Mas Doni maupun Mas Dimas nih. Nah, selanjutnya kira-kira setelah Mas Doni dan Mas Dimas nih ikut organisasi tersebut, ikut komunitas itu, kemudian perubahan apa sih yang dirasakan kira-kira setelah mengikutinya itu? Mungkin dari Mas Doni dulu. Beban yang saya alami, saya tarik ulur selama masa SMA aja. Boleh. Selama SMA itu saya mendapatkan berbagai penghargaan, baik dari provinsi, sekolah maupun kelas. Yang utamanya yang paling berkenan adalah juara 5 SMA Award kategori teater yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Koran Pos Jawa Pos. Di mana saya di situ kan sebagai sutradara sekaligus penulis. Di situ saya itu mengembangkan bakat-bakat saya itu ya dimulai dari mantra tersebut. Kemudian saya mengenal teman-teman yang suka menulis, kemudian saya ajak untuk ikut gabung, ikut lomba. Ya pengalaman berkesan saya ya di situ. Oke, nah berarti ada perubahan yang signifikan ya setelah mengikuti komunitas ini. Dari Mas sendiri kira-kira perubahan apa yang setelah mengikuti? Perubahan yang saya dapatkan setelah mengikuti tripod yaitu bersama seperti Mas Doni, kita juga mengikuti SMA Award, yang dimana kita dari bidang sinematografi. Oke. Di situ kita mengajak teman-teman tripod yang satu sekolah dengan saya, yaitu satu bulan, dan membuat sinematografi. Di situ kita memang belum beruntung ya, belum mendapatkan juara, tapi nggak apa, kita ambil hikmahnya saja. Dan di situ kita belajar bahwasanya membuat skenario yang terjun di dunia kamera asli itu tidak hanya memotret saja, karena kita harus membuat konsep yang dimana kita harus mengikuti tempat-tempat yang baik itu di mana gitu. Menurut saya sangat berpengaruh bagi saya, dan itu dari tripod sendiri. Oke, wah hebat sekali ya. Dan mungkin ini untuk sahabat santri yang sedang menonton nih, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan oleh Mas Dimas maupun Mas Doni kepada teman-teman santri yang lagi menonton? Mungkin ada yang masih di pondok, ada yang sudah lulus juga mungkin. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan? Boleh dari Mas Doni terlebih dahulu. Boleh. Saya sebelum podcast ini membuat puisi khusus untuk pemirsa. Wah, Masya Allah. Boleh dibacakan puisinya? Ini pesan saya saya rangkum dalam puisi-puisi. Sekarang mengulik peristiwa jadi cerita, meremas berbagai perasaan dalam tulisan. Menulislah, semoga tulisan itu mengakar hingga kita berbaring di dalam tanah. Nah, Masya Allah, keren sekali. Tadi puisi khusus ya yang dibuat oleh Mas Doni sebagai ketua dari komunitas mantra, yang apa kepanjangannya sendiri? Komunitas Santri Sastra dan Sastra Darul Ulum. Dan itu puisinya dibuat kapan tuh kalau boleh tahu? Yang ini? Barusan buat loh, Masya Allah, keren banget ya, berarti udah pantas nih jadi ketua mantra. Dan selanjutnya mungkin dari Mas Dimas sendiri, kira-kira apa nih pesannya buat sahabat santri semuanya? Pesan buat santri Darul Ulum, yang pertama mengulik dari pengalaman saya selama 6 tahun di Darul Ulum ini. Yang pertama, memang Darul Ulum ini banyak komunitas, dari Ikabdar, organisasi sekolah, dan banyak lain. Dan pesan saya, banyak saya menemui orang-orang yang dimana itu sibuk dalam hal organisasi atau maupun komunitas, dan lupa akan tujuan sebenarnya mondok di sini, di Darul Ulum ini. Dan pesan saya, boleh mengikuti sebuah komunitas atau organisasi yang dimana itu pengalaman penting yang dimana dibuat untuk kuliah, karena kuliah di luar sana kita juga memiliki dunia yang sangat keras yang lebih dari mondok ini. Dan
jangan lupa kalau kita mengikuti komunitas atau organisasi Darul Ulum ini, jangan lupa tiga pesan Darul Ulum, yaitu jamaah ngaji sekolah. Itu karena hakikat inti dari pondok di Darul Ulum ini. Oke, hebat sekali ya, tepuk tangan juga dong buat Mas Dimas. Oke sahabat santri, mungkin yang terakhir ya sebelum kita closing nih, kira-kira kalau misalnya ada nih sahabat santri atau yang lagi menonton ini kepengen gabung sama mantra ataupun tripod, kira-kira gimana caranya? Mungkin boleh dikasih tahu dari Mas Dimas dulu, boleh? Kalau untuk tripod ini santri bisa langsung join atau bergabung dengan organisasi atau komunitas ini. Tapi sekarang belum, entah kan ada panitia baru ya. Iya. Kita ada panitia baru yang dimana nanti akan dibuat suatu brosur atau suatu Selebaran itu, dan bisa langsung join menemui CP atau kontak-kontak yang serta di lembaran tersebut. Oke, ada Instagramnya tripod? Ada. Ada? Apa? Kalau boleh tahu boleh dikasih tahu ke ini? Untuk Instagram Santri Putra Darul Ulum yaitu bisa dilihat di Instagram, yaitu tripod DU. Tripod DU. Nah, nanti kalau misalnya sahabat santri penasaran ya dan pengen tahu lebih jauh tentang kegiatan mereka, bisa di-follow langsung di Tripod DU. Dan selanjutnya mungkin dari Mas Doni gimana? Kalau misalnya ada sahabat santri yang pengen gabung mantra nih, tertarik tadi karena denger puisinya gitu ya. Kira-kira gimana nih caranya? Caranya ya bisa, kalau teman-teman kan di pondok kan nggak bisa bawa HP. Iya. Jadi ya bisa langsung join ke komunitas kami setiap hari Jumat di Itkon pukul jam 8. Atau kalau misalkan sempat untuk online, bisa dikunjungi Instagram kami di namanya Mantra Darul Ulum. Mantra Darul Ulum. Nah, tadi sudah dijelasin ya oleh Mas Doni nih, mungkin buat sahabat santri yang pengen gabung sama mantra, ya bisa langsung ke Aula Itkon ya di hari Jumat setiap jam 8. Dan juga kalau mau kepo lebih lanjut bisa langsung cek di Instagram Mantra Darul Ulum. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Doni dan Mas Dimas karena sudah berkenan menjadi narasumber di Oasis kali ini. Mari kita berdoa bersama, semoga nanti cita-citanya tercapai semuanya, dan juga bincang-bincang kali ini bisa memberikan inspirasi bagi seluruh sahabat santri yang sedang menonton. Terima kasih banyak. Baik sahabat santri, itulah tadi bincang-bincang kita dengan perwakilan dari komunitas yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum, yakni Tripod dan juga Mantra. Kami berharap semoga bincang-bincang kali ini dapat memberi pelajaran bagi sahabat santri semuanya, dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Pondok Joso. Kami terima kasih kepada pihak yang telah mendukung podcast ini, khususnya untuk Alas Gelato yang sudah menyediakan tempat kita kali ini. Terima kasih. Saya Dena Baladina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan santri inspiratif.